dan membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di siang hari sampai terbit dari arah barat. Allah itu kalau siang membuka tangannya untuk mengampuni dosa hambanya yang malam hari. Kalau malam hari membuka juga membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hambanya di siang hari sampai matahari terbit dari arah barat sampai kiamat. Kalau matahari terbit dari arah barat sudah nggak ada taubat. Nah, sekarang matahari terbit di arah mana? Dari timur. Nanti matahari terbit di arah barat, dari arah barat. Akan diputar oleh Allah. Terbitnya dari arah barat. Nah, itu qiyamus saah, hari kiamat. Kebalik, matahari sudah terbalik. Nah, karena nanti akan terjadi seperti malam itu 40 hari malam nanti itu. Jadi sudah nggak ada matahari lagi. Itu penyakit ada di mana-mana. 40 hari malam. Ini sudah mulai ada tanda-tanda matahari sudah mulai menjauh. Bumi semakin dingin. Bumi semakin dingin. Tempat-tempat panas jadi dingin, tempat dingin jadi panas. Belum ada sejarahnya yang namanya Arab Saudi ada sungai, ada hujan es. Ini udah sampai banjir sekarang. Sumber-sumber mata air bermunculan di Timur Tengah. Banyak kilang minyak berada di Indonesia. Dulu kan tidak ada. Kilang minyak yang ada di Arab Saudi pindah Indonesia. Mata airnya Indonesia pindah ke Arab Saudi, Timur Tengah. Dibalik oleh Allah kondisinya. Gimana kalau udah kayak begitu? Wallahu a'lam, ini bisa saya sampaikan. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Fadhol, mungkin ada yang mau ditanyakan dari channel YouTube Ridwan Tuban Official atau dari Instagram. Saya akan membuka sesi pertanyaan. Kalau silahkan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya mohon maaf karena ada sesuatu hal yang wajib untuk saya tangani. Saya mohon maaf karena terhambatnya belajar mengajar kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk kita di dunia sampai nanti di akhirat. Kita kembali kepada pembahasan tadi. Sesungguhnya manusia ini katakan adalah al-insan. Apa yang dimaksud ini? Yaitu manusia ini tempatnya salah, tempatnya keliru, tempatnya khilaf. Itu manusia. Makanya di dalam Al-Quran tidak ada yang namanya untuk meminta maaf, tidak ada. Yang ada dalam Al-Quran adalah memberikan maaf. Kenapa meminta maaf itu tidak ada? Karena orang meminta maaf derajatnya di bawah orang yang memberikan maaf. Jadi kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran ini adalah kalimat-kalimat yang orang hendaknya berpikir dan berimprovisasi. Berpikir dan berimprovisasi. Di antaranya seperti ini. Di dalam satu hukum, sautu mar'ah, adapun suara perempuan, itu adalah haram dengan disebutkan bahwa suara gelang kaki perempuan itu menyebabkan kutukan Allah. Allah mengutuk suara gelang kaki perempuan.
Lah kalau suara gelang kaki saja diharamkan, apalagi suara tubuhnya, bentuk tubuhnya atau suaranya. Suara gelang kaki aja diharamkan, apalagi suara lisannya, apalagi bentuk tubuhnya, apalagi wajahnya. Begitu juga di dalam Al-Quran, larangan zina itu tidak ada. Orang berzina itu nggak ada larangan dalam Al-Quran, tapi ada larangan sebelum zina. Wala taqrabu zina, jangan sekali-kali engkau mendekati zina. Loh, mendekati zina itu loh tidak boleh, apalagi zina gitu loh. Jadi kalau orang pinter-pinteran bermain bahasa, zina itu nggak dilarang, nggak ada larangan zina, tapi mendekati zina tidak boleh. Jadi kalau orang berpikir, lah mendekati aja nggak boleh, apalagi zinanya. Tapi kalau kita langsung potong kompas, zina itu boleh, nggak ada larangan zina kok. Jadi Al-Quran itu memberikan satu pemahaman bil kinayah, bil isyarah, perumpamaan atau warning. Ya. Jadi beberapa larangan yang ada dalam Al-Quran ini mengajarkan kepada kita untuk tidak mendekati. Lalu mendekati aja tidak boleh, apalagi zinanya, begitu loh. Ya mudah-mudahan segala kesalahan yang kita perbuat kepada Allah diberikan maaf dan kita diberikan pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam perangai kehidupan ini watak seseorang ini selalu berbuat salah, manusia kok. Tidak ada manusia yang sempurna dan tidak berbuat kesalahan. Ada siapa dia? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasulullah yang tidak pernah melakukan kesalahan. Huwa sayyidu ma'sum. Rasulullah itu maksum. Tidak pernah ada kesalahan sedikit pun, tidak ada kekeliruan. Adapun kekeliruan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah tujuannya untuk memberikan contoh kepada kita. Di antaranya apa? Nabi Muhammad mengurangi rakaat sholat. Jadi ketika Rasulullah sholat duhur, beliau sholat 3 rakaat. Para sahabat, beliau tidak mengatakan Rasulullah salah, tidak, para sahabat. Namun yang dikatakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah syariat telah berubah sekarang menjadi 3 rakaat? Dulunya 4 rakaat. Ini yang pertama kita ambil hikmahnya. Bahwa para sahabat itu tidak pernah sedikit pun berpikir bahwa Nabi Muhammad itu salah. Jadi para sahabat tidak mengatakan, ya Rasulullah, sholatmu kurang. Tidak. Tapi kata para sahabat, apakah sekarang itu syariat itu berubah? Yang dulu 3 rakaat menjadi 4 rakaat. Itu hikmah pertama. Kita belajar adab kepada orang yang mengajari kita syariat, itu yang pertama, tidak mengelirukan. Nah, kemudian dengan bahasa yang sopan, bahasa yang bagus, bahasa yang terindah, sebagaimana dicontohkan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu Rasulullah mengatakan, apakah sholat ini kurang? Iya, hanya 3 rakaat. Begitu ketika mendapatkan seperti itu, Rasulullah langsung berdiri, kemudian menambahkan rakaatnya dan ditutup dengan sujud sahwi. Nah, ini kata Rasulullah, aku bukan lupa, tetapi aku dilupakan oleh Allah. Aku bukan lupa, tapi aku dibuat lupa oleh Allah. Untuk memberikan contoh kepada kalian, apabila sholat ini salah, maka inilah caranya ketika kalian menambah sholat. Nah, dan terakhir dengan ditutup dengan sujud sahwi. Ini Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Sayyidu maksum, tidak ada kekeliruan.
Jadi kekeliruan Rasulullah itu kekurangan Allah berikan lupa kepada Rasulullah, bukan Rasulullahnya lupa tidak, tetapi dijadikan lupa. Gitu. Bukan Nabi Muhammad lupa, tidak. Bukan Nabi Muhammad salah, tidak. Rasulullah tidak bisa salah. Maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan, kekeliruan, lupa dan lain sebagainya. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu tidur, tetapi cuman tidur matanya, hatinya tidak, telinganya tidak. Nabi Muhammad 24 jam Rasulullah itu tidak pernah tidur, 24 jam hanya tertidur di dalam matanya aja. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW itu beliau itu bersikap proporsional di dalam menghadapi apapun. Ama wallahi inni la akhsyakum lillah. Sungguh demi Allah, aku adalah orang yang paling takut dan orang yang paling bertakwa. Lakini asum wa aftir. Aku berpuasa dan aku pun berbuka. Wa usolli wa arqudu wa atazawwajun nisa. Aku juga sholat, aku juga tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Ya kan? Ama wallahi la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah di antara seluruh makhluknya Allah. Tidak ada orang lebih takut melebihi Rasulullah kepada Allah, dan orang yang paling bertakwa kepada Allah melebihi Rasulullah SAW. Ya. Beliau itu juga tidur, juga menikahi perempuan, juga sholat dan lain sebagainya. Nah, ini proporsional di dalam kehidupan. Maknanya adalah Nabi Muhammad itu basyarun lakal basyar. Manusia tetapi tidak seperti manusia. Basyarun lakal basyar. Manusia tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Tapi sisi basyariahnya itu ada, sisi manusianya itu ada. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu tidak pernah tidur terlelap seperti kita, tidak pernah. Nah, beliau adalah orang yang dijaga kemaksumannya, kekeliruannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya terbentuklah ilmu fikih. Ini usul fikih, sujud sahwi itu usulnya dari situ, usul fikihnya. Diambil dari kapan? Dari hadis Rasulullah yang ketika beliau itu lupa. Nah, seperti itu. Maka untuk kita, apabila kita salah, hendaknya kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat ini adalah salah satu penyelamat jiwa, penyelamat kehidupan yang membuat kita semakin lancar di dunia. Makanya kalau kita punya masalah, segera taubat. Kita ada kesulitan rezeki, segera taubat. Kita ada hajat, segera taubat kepada Allah. Bahkan kalau kita bingung mau doa apa, istighfarlah kepada Allah. Dengan kita beristighfar, kita memohon ampun, itu sudah sebagai bentuk doa kita kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, aku memohon ampun kepada Allah. Anda bingung mau doa apa, ya banyak-banyak istighfar. Kalau Anda nggak bisa berdoa, Anda perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan ini adalah satu bentuk penyelamat kita dari segala sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita itu dengan bertaubat kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada hambanya untuk bertaubat, menganjurkan mereka dan menjanjikan kepada mereka yang menjanjikan Allah
kepada mereka. Mereka ini dhamirnya kepada umat, kepada manusia untuk dikabulkan. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian kepada Allah. Taubatlah kalian segenap manusia ini kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Ayyuhal mu'minun, orang-orang yang beriman kepada Allah. Wahai orang yang beriman kepada Allah. La'allakum tuflihun, maka kalian akan beruntung. Dengan apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala itu juga memberikan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubat. Jadi saya berikan masukan kepada segenap saudara-saudara saya. Kalian yang sering bermaksiat kepada Allah, bosanlah kalian maksiat, jangan bosan bertaubat. Perbanyak taubat. Kalian tidak bisa menguasai nafsu, taubatlah kepada Allah. Kalian tidak bisa menguasai tubuh ini, taubatlah kepada Allah. Jangan bosan untuk taubat, tapi bosanlah dengan maksiat. Terus taubat kepada Allah. Bukan berarti memberikan peluang kepada pelaku maksiat. Karena orang tidak tahu kapan kita mati. Orang kalau maksiat, itu imannya lagi dicabut oleh Allah. Dia nggak membawa iman. Dia lagi maksiat, berarti Allah telah mencabut ruh iman. Iman itu seperti baju, seperti jubah kayak jaket. Kita bayangkan seperti jaket alma mater. Ketika maksiat itu dilepas jaketnya oleh Allah. Jadi kalau mati tidak membawa iman dia. Iman yang paling saya khawatirkan ketika maksiat, jaket itu dilepas, kemudian tobat dikembalikan. Ya kalau tobat dikembalikan, kalau tidak, kalau tobatnya diterima, kalau tidak. Tapi tetap kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tobat kita senantiasa diterima, berkah daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkahnya Rasulullah, cintanya Allah kepada Rasulullah membuat taubat kita diterima. Nah, kemudian ketika kita bertaubat kepada Allah, tentu Allah akan mengampuni hambanya. Allah itu maha baik. Baik Allah itu. Allah itu tidak zalim, Allah itu tidak jahat. Allah itu senantiasa memberikan peluang kepada hambanya. Namun kalau kita maksiat, apakah kita yakin masih ada kesempatan untuk bertaubat? Kalau kita maksiat, apakah yakin kita akan taubat kepada Allah? Ada kesempatan. Pas maksiat, Allah cabut roh kita. Mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Nggak ada yang tahu. Sekecil apapun maksiat itu bisa menanggalkan, bisa melepas jaket keimanan kepada hambanya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu muttatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai hamba-hambanya yang bertaubat dan mencintai hamba-hambanya yang menyucikan diri, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kalian para pelaku maksiat, termasuk saya pelaku maksiat, tidak saya ingkari. Jangan sampai kita bosan bertaubat kepada Allah, tapi bertaubatlah sampai kita bosan bermaksiat. Terus kita taubat kepada Allah sampai kita jenuh maksiat. Jangan sampai jenuh bertaubat. Kembalikan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman taba min ba'di dzulmih. Faman taba min ba'di dzulmih. Barang siapa berbuat zalim, itu dimaksud adalah ayat ini pencuri-pencuri itu.
wa aslaha fa innallaha yatubu alaih. Innallaha ghafurur rahim. Itu surat Al-Maidah. Barang siapa mereka bertaubat, yaitu domirnya ini diantara para pencuri, sesudah melakukan kejahatan dan memperbaiki diri, maka Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'ani sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu Allah subhanahu wa ta'ala mengerti. Dan Allah berikan pandangan ini kepada orang-orang yang Allah cintai. Allah berikan pandangan ini kepada orang-orang yang Allah cintai. Seorang wali Allah, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wali Allah itu sebagai pandangannya Allah, sebagai tangannya Allah, sebagai kakinya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah berikan matanya untuk bisa melihat sesuatu yang disembunyikan oleh hamba-hambanya Allah. Bisa mengobati mereka yang sakit melalui tangannya. Entah itu dari usahanya, entah itu dari doanya. Tangan di sini itu usaha ikhtiar atau apapun, Allah berikan obat melalui dia. Mungkin melalui relasinya, mungkin melalui keahliannya, melalui doanya. Sebagai tangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai kakinya Allah subhanahu wa ta'ala. Suaranya Allah titipkan, suara Allah titipkan kepada hambanya. Dengan suara tersebut, hamba tersebut bisa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. At-taibu min dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak mengerjakan dosa. Dan ini hanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad itu beda dengan umat yang lain. Umatnya Rasulullah itu ketika dia bermaksiat tidak ditulis. Umatnya Rasulullah itu kalau maksiat tidak ditulis. Ditunggu 1 kali 24 jam. Dia taubat enggak? Kalau dia taubat enggak jadi ditulis. Umatnya Rasulullah itu kalau dia punya keniatan ibadah, sebelum dia ibadah sudah ditulis. Belum ibadah sudah ditulis. Makanya kata Rasulullah, an-niyatul mu'min khairun fi amalihi. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Jadi niatnya, kita cuma niat, itu sudah dihitung ibadah oleh Allah. Saya kalau punya duit, saya mau bangun masjid, hanya niat. Kalau nggak kesampaian bangun masjid, tetap ditulis sebagai niatnya orang yang membangun masjid. Niat. Makanya kalau keluar dari rumah, kita niat sebagaimana niatnya para salaf. Para salaf itu, para pendahulu kita kalau mau keluar rumah itu, di depan rumahnya itu ada kayak bigora, ditulisin niat. Kalau ada batu di pinggir jalan, saya akan singkirkan. Kalau ada sesuatu yang menghalangi jalan manusia, saya akan hindarkan mereka agar tidak berbahaya. Kalau ada orang yang sakit, saya akan bantu. Kalau ada orang yang membutuhkan, akan saya tolong. Itu banyak itu niatnya. Kalau dia nggak berjumpa dengan itu semua, tetap Allah berikan pahala dengan niatnya tadi. Dan pahala niat ini pasti ikhlas. Dan pasti diterima oleh Allah.
Kalau amaliyah belum tentu diterima, karena biasanya orang itu beramal ada sum'ahnya, gila popularitas, pencitraan, ada sombongnya, ada riaknya, mungkin namanya amal kok. Tapi kalau niat ikhlas, kalau niat tentu dia akan ikhlas. Subhanallah. Innallah yabsutu yadahu bin nahar. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di siang hari. Liyatuba musiul lail. Untuk menerima taubatnya orang-orang yang bermaksiat di malam hari. Wa yabsutu yadahu bil lail liyatuba musiun nahar hatta tatla'u syamsu min maghribiha. Dan membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di siang hari sampai terbit dari arah barat. Allah itu kalau siang membuka tangannya untuk mengampuni dosa hambanya yang malam hari. Kalau malam hari membuka juga membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hambanya di siang hari sampai matahari terbit dari arah barat sampai kiamat. Kalau matahari terbit dari arah barat sudah nggak ada taubat. Nah, sekarang matahari terbit di arah mana? Dari timur. Nanti matahari terbit di arah barat, dari arah barat akan diputar oleh Allah. Terbitnya dari arah barat. Nah, itu qiyamus saah, hari kiamat. Kebalik, matahari sudah terbalik. Nah, karena nanti akan terjadi seperti malam itu 40 hari malam nanti itu. Jadi sudah nggak ada matahari lagi. Itu penyakit ada di mana-mana. 40 hari malam. Ini sudah mulai ada tanda-tanda matahari sudah mulai menjauh. Bumi semakin dingin. Bumi semakin dingin. Tempat-tempat panas jadi dingin, tempat dingin jadi panas. Belum ada sejarahnya yang namanya Arab Saudi ada sungai, ada hujan es. Itu udah sampai banjir sekarang. Sumber-sumber mata air bermunculan di Timur Tengah. Banyak kilang minyak berada di Indonesia. Dulu kan tidak ada. Kilang minyak yang ada di Arab Saudi pindah Indonesia. Mata airnya Indonesia pindah ke Arab Saudi, Timur Tengah. Dibalik oleh Allah kondisinya. Gimana kalau udah kayak begitu? Wallahu a'lam. Ini bisa saya sampaikan. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Fadhol, mungkin ada yang mau ditanyakan dari channel YouTube Ridwan Tuban Official atau dari Instagram. Saya akan membuka sesi pertanyaan. Kalau silahkan, ada yang mau ditanyakan. Ada pertanyaan, Ron? Assalamualaikum ya Habibana, izin bertanya, baca amalan apa bagi ibu yang sedang hamil? Semoga dipaparin kesehatan selalu, amin insyaallah. Ibu hamil hendaknya banyak-banyak membaca Al-Quran, jangan nonton TV. Makanya Imam Syafi'i itu, beliau lahir itu langsung alim. Kalau nggak salah Imam Syafi'i ya, seingat saya itu yang beliau lahir 3,5 tahun ya, di dalam kandungan ibunya Imam Syafi'i itu. 3,5 tahun ya. Dalam kandungan ibunya itu 3,5 tahun apa 4,5 tahun Imam Syafi'i itu. Kalau saya tidak salah ya.
Kalau tidak salah ya, Imam Syafi'i itu di dalam kandungan ibunya itu 4 tahun ya. Imam Syafi'i. Subhanallah. Ada satu riwayat 4 tahun setengah. Baru lahir Imam Syafi'i. Terus ada fawaid ya, saya menjawab. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani itu beliau semenjak lahir sudah menjadi orang yang mujtahid semenjak beliau lahir. Kenapa? Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani ini ketika masuk bulan Ramadan nggak mau disusui ibunya di siang hari, nggak mau ikut puasa. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu bi ulumih. Sampai orang-orang itu kalau mau menentukan ini sudah hari raya apa tidak, pakai Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani siang hari mau nyusu ibunya, berarti sudah masuk waktu Idul Fitri. Subhanallah. Ini berkah apa? Berkah beliau dididik oleh orang tuanya dan beliau mengatakan, saya menjadi wali Allah. Ini hampir ucapan semua orang-orang soleh. Saya dididik menjadi wali Allah itu sebelum orang tua saya nikah. Saya sudah dididik duluan. Saya menjadi orang yang soleh, menjadi seorang wali, seorang kutub. Saya dididik oleh orang tua saya sebelum orang tua saya menikah. Apa maksudnya? Yaitu sebelum orang tuanya menikah, orang tuanya sudah menjaga dirinya dari kemaksiatan kepada Allah. Tujuannya kalau nanti punya anak, anaknya bisa soleh. Dan ketika menikah, saya dididik oleh orang tuaku dengan apa? Dengan niat baiknya orang tuaku. Ketika saya mau menikah, saya bukan untuk menyalurkan hawa nafsu, tetapi niat untuk melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Dididik dengan niatnya tadi. Jadi ketika nikah, niat, ya Allah, aku melaksanakan perintahmu. Ya Rasulullah, melaksanakan perintahmu. Punya anak, tujuannya untuk menyebarkan agama Rasulullah, agar berkhidmah kepada Rasulullah. Punya anak itu tujuannya bukan untuk menyambung keturunan, tidak. Tetapi punya anak agar anaknya dapat membantu dakwahnya Rasulullah. Dia pengen punya anak itu supaya anaknya itu ikut serta di dalam membantu Rasulullah. Nah, setelah itu diberikan kepada ibunya hamil. Ketika hamil, ibunya senantiasa untuk melihat Al-Quran, dzikir. Wanita-wanita yang ada di Tarim itu, di Hadramut, mereka itu tidak pernah melihat maksiat. Karena apa? Yang dilihat oleh ibunya juga dilihat oleh bayinya. Kalau ibunya lihat film sinetron, telenovela, lihat pelaku-pelaku maksiat, otomatis psikologi anak yang dia kandung ini juga melihat kemaksiatan. Kalau si ibunya melihat orang yang telah bermaksiat kepada Allah, otomatis bayi tersebut juga melihat wajah orang yang telah bermaksiat kepada Allah. Kalau ibunya melihat orang-orang yang jelek, otomatis bayinya melihat orang-orang yang jelek. Makanya kalau kita punya istri lagi hamil, hendaknya jangan melihat sesuatu yang sifatnya jelek, yang sifatnya tidak baik. Yang sifatnya buruk. Atau melihat orang telah maksiat kepada Allah, atau melihat adegan-adegan maksiat, faliyahdubillah min dzalik. Bayinya juga ngelihat itu. Jadi sudah dididik dulu dalam kandungan, diajak tahajud, diajak baca Quran, diajak sholawat, dididik di bayinya. Begitu lahir, dalam masa nifas, ibunya menyusui anaknya tidak pernah melepas membaca sholawat. Dengan apa? Dengan tujuan sir rahasia sholawat tadi masuk ke dalam susunya dan masuk ke dalam perut anaknya. Sirnya sholawat. Nah, jadi
mereka ibu-ibu orang-orang yang para wali Allah itu, Abu Bakar Segaf, ibunya Habib Gadir, ibunya Habib Husin, ibunya Habib Alwi, ibunya Mbah Hashim, ibunya Mbah Hamid, itu seorang orang-orang yang menjaga bayinya dengan apa? Ketika menyusu anaknya enggak bingung cari remote, enggak cari remote TV, tapi cari tasbih untuk berzikir, cari tasbih untuk bersolawat, agar sir rahasia zikir, rahasia solawat tadi masuk ke dalam perut anaknya, si anaknya menjadi anak yang soleh. Jadi kalau ibunya nyusui sama lihat telenovela, ibunya nyusui sama lihat handphone, Anda ingin anak Anda soleh? Enggak mungkin. Ingin anak Anda solihah? Mustahil. Kalau kita ingin punya anak soleh, ketika nyusui, ibunya paling tidak baca pegang tasbih. Yang repot sekarang ini, nyusui sama pegang handphone, lihat Shopee, lihat Tokopedia, itu tambah ruwet iki model ngene iki. Nyusui anake benggo Shopee, makane anake pengen blonjo tok ae. Wong sing ruwet-ruwet iki model-model ngene iki saiki. Nyusui anake mbek delok Shopee. Oh, iki barang anyar iki. Ruwet iki. Mudah-mudahan anake gak ketularan mboke. Anaknya menjadi anak-anak yang soleh ya. Ya ilaha illallah. Ya, banyak zikir, banyak baca sholawat. Pengen anaknya tampan, baca surat Yusuf. Pengen lahirannya lancar, baca surat Maryam. Saya pernah memberikan ijazah kepada orang. Beb, saya kepengen punya anak yang tampan. Saya kasih ijazah surat Yusuf, baca surat Yusuf. Saya setiap pagi baca surat Yusuf. Insya Allah anaknya akan tampan. Begitu lahir, bayinya dibawa ke saya. Tak delok anaknya welek ireng ini lho. Welek ireng mana lho, gak salah. Pak, sampean ini sudah melaksanakan ini, minta ijazah ke saya. Iya Bib, sudah saya baca ijazahnya Bib. Nah, Mbak, saya batin lah, anaknya kok kayak begini modelnya. Oh iya, ireng elek ini. Yakin Bapak sudah mengamalkan? Iya Bib, saya amalkan, tapi suratnya saya ganti. Loh, kok diganti apa? Saya ganti surat Tabat Bib, makanya kok Abu Lahab anak sampean ya. Di surat Tabat dadaan. Surat Tabat ya ada bila biwata. Makanya anak sampean gosong ini Pak. Sudah dikasih surat Yusuf, surat Tabat dadaan. Apa wong iki? Minta ijazah, kasih ijazah, suratnya diganti dadaan. Ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Betul. Bagaimana sikap kita saat dilihat orang dan orang tua seorang haji dan mengagumi desa saat dia jadi makmum sholat terus imam bertakbir dia takbir duluan? Gitu. Nggak, pertanyaan lengkapnya gimana? Pelan-pelan. Bagaimana sikap kita saat lihat orang dan orang tua itu seorang haji dan pemuka agama desa saat dia jadi makmum sholat terus imam belum takbir dia takbir duluan. Terus kaitannya apa sama orang yang dia pemuka agama atau haji? Jadi yang makmumnya ini orang haji, pemuka agama. Dulukan takbir sebelum imam. Ya mau habib lah, mau kiai, mau ustadz, mau pemuka agama, kalau dia salah dalam syariat ya salah. Jadi orang dia takbir sebelum imam takbir duluan, ya salah. Ini ada pemuka agama, haji, ya bukan pemuka agama itu namanya. Pemuka agama itu orang yang mengerti soal agama, ya dia nggak ngerti agama, bagaimana dia takbir mendahului imam, ya tidak sah takbirnya, tidak sah sholatnya. Terus bagaimana cara menyikapi? Ya cara menyikapinya ini yang menjadi pembahasan khusus. Jadi beliau orang yang dihormati.
Orang yang banyak membantu kepentingan orang Islam. Karena haji otomatis ekonominya bagus lah. Dia bantu-bantu kebutuhan orang segala macam. Nah, caranya bagaimana? Ini poinnya di situ. Dakwah itu bagaimana caranya orang tidak tersinggung. Itu baru dakwah. Menyampaikan pesan-pesan ilahi, menyampaikan pesan-pesan amanat Rasulullah dengan membuat orang tidak tersinggung. Itu loh baru pendakwah. Itu loh baru pejuang. Itu baru namanya pejuang. Pejuang amar ma'ruf nahi mungkar, mencaci maki. Bukan pejuang itu. Anda mencaci maki itu perbuatan mungkar apa enggak? Ada pendakwah mencaci maki. Ada pendakwah berkata kotor. Saya nasihati, saya yang amar ma'ruf nahi mungkar, bukan dia. Saya amar ma'ruf nahi mungkar dengan menasehati orang-orang yang berdakwah dengan cara-cara kasar. Itu amar ma'ruf saya. Itu nahi mungkar saya. Kalau ada orang berdakwah dengan memaki, kata kotor, saya harus nahi mungkar dengan menasehati mereka. Apa dikira saya nggak nahi mungkar itu? Saya nahi mungkar agar meluruskan mereka tidak berkata kasar, berkata kotor, apalagi melukai perasaan. Begitu. Anda kira ente aja yang nahi mungkar, kita enggak. Yang dakwah ente aja. Yang dikira yang berjuang ente aja. Kita di sini enggak berjuang gitu. Emangnya kita berbelas-belas tahun enggak berjuang, ente aja yang berjuang gitu. Aneh orang kayak gitu. Makanya pemahaman terus diluruskan. Amar ma'ruf nahi mungkar saya dengan menasihati orang-orang yang berdakwah dengan cara-cara tidak benar. Ada nahi mungkarnya orang yang membasmi minuman keras. Ada orang yang nahi mungkarnya dengan menghancurkan tempat maksiat. Betul itu mereka. Gak salah, betul. Menghancurkan tempat-tempat maksiat, betul. Itu dilakukan oleh para sahabat. Dan nahi mungkar saya menasihati orang-orang yang berkata kasar, berkata kotor di dakwah. Masa ada orang di atas podium membinatang-binatangkan orang, menyerupakan orang dengan binatang yang najis. Ini gak benar orang kayak begitu. Saya harus nahi mungkar dengan menasihati mereka. Walhasil intinya adalah tetap kita di jalur yang telah diajarkan oleh para salaf kita, para pendahulu kita, para habaib, para kiai kita. Begitu. Ada pertanyaan yang lain? Fib mau nanya, jika masa lampau saya pribadi sering ninggalin sholat, apakah saat ini perlu diganti? Semampunya kita mengqadha, semampu-mampunya kita qadha. Gitu. Beb mau tanya, apakah boleh mengqadha sholat 1 tahun kemarin? Sholat 1 tahun kemarin, lebih spesifik lagi nggak pertanyaannya? Ada pertanyaan lagi, Ron? Waalaikumsalam. Sholawat. Anda banyak-banyak sholawat untuk mengawal kehidupan kita. Kita belum punya guru, belum bisa belajar, sholawat menjadi pembimbing kita. Begitu ya ikhwan, ini bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Mudah-mudahan kesalahan kita semua dihapus oleh Allah, dibukakan pintu taubat kepada Allah, dan menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah